Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot God of War Ragnarok Valhalla DLC. Pada tanggal 12 Desember tahun 2023, Santa Monica merilis DLC gratis untuk God of War Ragnarok bertajuk Valhalla yang akan berperan sebagai epilog atau penutup dari seri God of War Norse Mythology. Untuk itu, sangat disarankan untuk menonton plot God of War Norse Mythology terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Valhalla DLC sendiri membawakan mekanisme gameplay roguelike dan berfokus pada upaya penerimaan diri Kratos terhadap masa lalunya selama ia berada di Yunani. Setelah menerima sebuah surat dari sumber anonim yang mengundangnya untuk datang ke Valhalla demi menghadapi masa lalunya dan menguasai dirinya, beserta arahan menuju gerbang Valhalla, Kratos bergegas pergi menuju Valhalla dengan ditemani oleh Mimir. Di sepanjang perjalanan, Mimir kerap mengusul agar Kratos meminta bimbingan Freya, karena meski ia memiliki julukan The Smartest Man Alive, ia tidak pernah tahu menahu soal Valhalla. Tapi Kratos tidak pernah mendengarkan usulannya itu. Mengikuti arahan yang disertakan di surat undangan, Kratos dan Mimir tiba di sebuah pesisir pantai pasir hitam yang tampak kosong. Something is happening. Back to basics then. Di mana setelah menelusurinya, mereka menemukan gerbang menuju Valhalla dalam keadaan terkunci. Tepat di atas gerbang itu terdapat sebuah tulisan yang menyatakan, "Kuasai dirimu sendiri", menandakan bahwa siapapun yang menginjakkan kaki ke dalam diharapkan harus berhasil menguasai dirinya. Kratos membuka paksa gerbang itu, memindahkannya ke alam bawah Valhalla. Di sana ia merasa menjadi lemah dan dihadapkan dengan beberapa musuh yang pernah ia temui sebelumnya. Tapi dengan membuka peti-peti yang disediakan, Kratos bisa memperkuat diri untuk menghadapi musuh di area berikutnya. Tetap saja, kekuatannya entah mengapa turun drastis dan ia malah berakhir tewas terbunuh. Aneh, saat terbangun, ia mendapati diri kembali ke pesisir pantai pasir hitam dalam keadaan baik-baik saja. Freya bersama para Valkyrie kemudian memergoki dan mulai mempertanyakan alasan Kratos berada di Valhalla, beserta menanyakan bagaimana Kratos bisa tahu jalan masuk rahasia menuju Valhalla. Kratos memberikan surat undangan yang ia terima 3 hari lalu. Surat undangan yang berasal dari sumber anonim namun mengenal Kratos sebagai seorang pejuang dari Sparta. Membaca surat ini, Freya seketika sadar bahwa ia tidak bisa menghentikan upaya Kratos dalam mencari tahu siapa yang mengundangnya. Namun ketika Kratos memintanya untuk ikut masuk ke dalam Valhalla, Freya menolak dengan alasan bahwa ia tidak ingin mengganggu urusan pribadi Kratos. Dan lebih lagi, ia tidak bisa masuk begitu saja ke dalam Valhalla karena belum pernah mati. Freya kemudian menjelaskan bahwa Valhalla adalah sebuah alam yang bisa memanifestasi memori dari siapapun yang memasukinya. Artinya seluruh ingatan Kratos tentang masa lalunya akan tercipta di Valhalla, dan Kratos mau tidak mau harus berhadapan dengan itu. Sigrun sang ratu Valkyrie dan kekasih Mimir lanjut bertanya, bagaimana Kratos sebelumnya membuka gerbang Valhalla. Dan setelah mendengar bahwa Kratos membukanya secara paksa, ia menawarkan cara yang lebih mudah dan bersedia membukakannya jika Kratos memang ingin masuk kembali ke dalam sana. Di titik ini, hubungan Mimir dan Sigrun tidak sedang baik-baik saja. Mereka berdua sedang bertengkar akan suatu hal. Sementara itu, Kratos dan Freya tampaknya sudah menjalin hubungan yang erat. Terbukti dari bagaimana Freya mengingatkan Kratos akan perbincangan mereka berdua beberapa waktu lalu dan membiarkan Kratos untuk memikirkannya lagi. And the other matter we discussed? You're still thinking, I take it? I am. Is that what this is? Guess I'll let you think, then. Beberapa fans berasumsi perbincangan yang dimaksud adalah mengenai hubungan mereka berdua. Namun yang lainnya berasumsi perbincangan yang dimaksud adalah tentang urusan Nordik, di mana mungkin saja Freya meminta Kratos untuk memimpin ke-9 alam Nordik, menggantikan posisi Odin sebagai Allfather. Ini sudah diramalkan di papan ramalan di bagian ending GOW Ragnarok. Menurut kami pribadi, kemungkinan besar perbincangan yang dimaksud oleh Freya memang adalah tentang urusan Nordik, bukan tentang hubungan romansa keduanya.
Karena nantinya di sepanjang perjalanan Kratos dan Mimir di Valhalla, Mimir sempat berusaha mendorong Kratos untuk menerima penawaran Freya dengan memimpin ke 9 alam Nordik demi menciptakan perdamaian. Tapi Kratos mengaku tidak bisa menerima penawaran Freya begitu saja karena kenyataan bahwa di masa lalu ketika ia masih berada di Yunani, ia sudah pernah menduduki tahta sebagai pemimpin, sebagai dewa perang menggantikan Ares. Dan posisi yang ia duduki itu malah membuatnya menjadi seseorang yang egois dan hanya menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Inilah alasan kenapa Kratos masih belum bisa memberikan jawaban di saat Freya bertanya soal perbincangan mereka beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Freya berharap kunjungan Kratos ke Valhalla bisa membuat dirinya lebih terbuka terhadap penawaran yang ia ajukan. Tapi memang benar, Kratos juga sempat secara tidak langsung mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Freya. Dalam salah satu perbincangannya dengan Mimir, ketika Mimir mengusul agar Kratos meminta bantuan pada Freya dalam perjalanannya di Valhalla, Kratos mengaku tidak ingin melibatkan Freya karena ia dalam kutip menghargai Freya. Dan di saat Mimir mengatakan bahwa Freya juga pasti menghargai Kratos, Kratos menjelaskan bahwa Freya hanya melihat Kratos sebagai sosok yang berguna, bukan berharga. Selang beberapa saat, Mimir kembali mengangkat perbincangan tentang ini dan mengatakan bahwa perkataan Kratos mengenai bagaimana Kratos menghargai Freya tapi Freya tidak menghargai dirinya terdengar seperti cinta tak berbalas. Dan Kratos mengiyakannya, mengatakan bahwa Mimir lebih tahu soal itu. Jadi intinya perbincangan yang dimaksud oleh Freya memang adalah tentang urusan Nordik, bukan tentang hubungan romansa keduanya. Mengingat Freya kemungkinan tidak memiliki perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Kratos saat Kratos. Untuk membuka gerbang Valhalla, mereka harus menjalankan ritual seleksi, di mana Kratos diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan memilih Tameng dan Spartan Rage terlebih dahulu, sebelum kemudian memperoleh wawasan mengenai Valhalla dari setiap Valkyrie. Setelah semua persiapan beres, para Valkyrie mulai mengucapkan sebuah mantra dan terbukalah gerbang menuju Valhalla, memberikan Kratos kesempatan untuk memasukinya kapanpun ia mau tanpa menerima hukuman atas pelanggaran pembobolan. Now you can enter Valhalla by this gate, without suffering the penalty of breaching. Thank you, Sigmund. Benar saja, menginjakkan kaki ke dalam, Kratos tidak lagi merasa lemah, menandakan bahwa keadaan tubuh lemah yang sebelumnya ia alami adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh Valhalla atas pelanggaran pembobolan yang ia lakukan. Untuk itu, ia mulai menelusuri Valhalla demi mencari tahu siapa yang mengundangnya dan apa tujuan ia berada di sini. Dari titik ini ke depan, Kratos akan secara perlahan mulai mempelajari cara kerja Valhalla, tentang bagaimana alam ini memanifestasi memorinya di masa lalu dimulai dari lokasi hingga ke musuh, dan bagaimana ia harus mengulang dari awal lagi jika ia terbunuh di dalam sana. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, Kratos bisa meningkatkan kekuatan dan mencapai lebih jauh ke dalam Valhalla. Sementara Freya pergi menjalankan tugasnya dalam menata ulang Nordik demi membawa perdamaian, Kratos masuk kembali ke dalam Valhalla dan berjalan melalui lokasi demi lokasi, menghadapi musuh demi musuh, hingga akhirnya berhasil mencapai jangkauan inti Valhalla. Tempat ia secara mengejutkan dipindahkan ke depan singgasana milik dewa perang Ares yang dahulu sempat ia duduki. Suara misterius yang terdengar familiar bergema, mengingatkan Kratos akan singgasana lamanya dan kemudian mengatakan bahwa ia belum melupakan hutang budinya pada Kratos. Kratos, I have not forgotten the debt I owe you. Seketika itu juga Kratos mengalami sakit luar biasa di kepalanya dan mendapati diri kembali ke pesisir pantai Pasir Hitam. Freya yang sedang sibuk berbicara dengan Sigrun tentang betapa cerobohnya Kratos dalam menerima undangan dari orang tak dikenal segera menyadari apa yang terjadi dan menjelaskan bahwa selain kematian, seseorang juga bisa dibawa kembali ke pesisir pantai jika mereka sudah sampai di titik di mana mereka dianggap belum siap untuk melanjutkan. Tapi itu tidak membuat Kratos menyerah. Ia berniat untuk mencari tahu siapa yang mengundangnya dan yakin ia sudah semakin dekat dengan kebenaran. Setelah mendengar bagaimana Kratos dan Mimir sudah siap untuk berjuang sampai mati, Freya memperingatkan bahwa mereka hanya akan dibangkitkan kembali jika mereka mati terhormat dalam sebuah pertempuran. Jika tidak, maka Valhalla memiliki peraturannya sendiri. Dan satu lagi, jika seseorang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Valhalla, maka ia bisa saja berakhir mati. Dengan penuh kesadaran akan konsekuensi ini, Kratos dan Mimir melanjutkan perjuangan mereka ke dalam Valhalla dan menyadari
bahwa kabut tebal yang sebelumnya menutupi udara kini telah menghilang, memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana seluruh alam kecil terhubung satu sama lain di Valhalla. Namun satu hal yang seketika menjadi pusat perhatian mereka berdua adalah kehadiran 3 patung raksasa yang disatukan oleh sebuah rantai besar di tengah-tengahnya. Kratos segera mengenali ketiga patung itu sebagai The Three Judges, 3 hakim besar dari mitologi Yunani yang terdiri dari Minos, Aeacus, dan Radamanthus yang bertugas untuk menghakimi jiwa-jiwa orang mati di Underworld. Kali ini saat Kratos mencapai jangkauan yang di Valhalla, ia dihadapkan pada mini-boss sebagai bentuk pembuktian atas kelayakannya dalam melanjutkan perjalanan. Dan setelah berhasil menaklukkannya, ia lagi-lagi dipindahkan tepat ke depan singgasana alamannya. Suara familiar yang sama terdengar kembali, dan rupanya suara itu berasal dari Helios, dewa matahari di mitologi Yunani yang tidak lagi memiliki tubuh sebagai akibat dari tindakan penuh amarah Kratos berabad-abad lalu. Helios kini menggantikan posisi Memir. Ingin mencari Memir, Kratos membuka pintu yang muncul di belakang singgasana, membawanya lebih dekat ke patung The Three Judges, di mana setelah mendengar ocehan Helios yang tidak percaya bahwa Kratos telah berubah, Kratos akhirnya berhasil mencapai keberadaan patung The Three Judges dan meneruskan perjalanannya hingga tiba di pegunungan Olympus. Di sana ia sekali lagi menemukan jangkauan yang di Valhalla yang kini memindahkannya ke Chamber of Sacrifice, tempat ia dahulu secara kejam membakar hidup-hidup seorang prajurit Athena hanya agar ia bisa melewati ruangan itu. Sekarang Kratos harus melewati Chamber of Sacrifice dengan cara yang sama, dengan mengorbankan seseorang di dalam kandang, dan Kratos tahu siapa yang hendak ia korbankan. What are you doing, Kratos? You mean to sacrifice me? Again? Undead Legionnaire mulai bermunculan berusaha menghentikan upaya Kratos. Namun Kratos berhasil menghabisi mereka sembari mendorong kandang berisi kepala Helios yang berulang kali berusaha memanipulasi Kratos untuk mengeluarkannya dari kandang dengan mengatakan bahwa api yang membara hanya akan memperkuat dirinya sebagai dewa matahari. Tidak peduli, Kratos terus mendorong kandang sampai ke ujung ruangan. Namun sebelum bisa mencapai tempat pembakaran, gerbang tertutup dan sekelompok Undead Legionnaire bermunculan kembali, memaksa Kratos untuk mengaktifkan Spartan Rage dan mengeluarkan Blade of Olympus, pedang ciptaan Zeus yang digunakan untuk mengusir para Titan ke Tartarus dalam pertempuran besar The Great War. Tapi bagaimana ceritanya Kratos masih memiliki Blade of Olympus? Ingat, Valhalla bekerja dengan cara memanifestasi memori masa lalu seseorang yang memasukinya. Artinya, Blade of Olympus yang ada di genggaman Kratos saat ini hanyalah bagian dalam ilusi yang diciptakan di Valhalla. Dengan menggunakan Blade of Olympus, Kratos bisa dengan mudahnya menghabisi seluruh Undead Legionnaire yang mengepungnya dari segala arah dan mendorong kandang sampai ke tempat pembakaran, sebelum kemudian mengaktifkan sistem insinerator. Bersamaan dengan sistem pembakaran yang mulai berjalan, Helios mengatakan bahwa Kratos masih belum berubah sama sekali. Namun di saat itu juga, suaranya tiba-tiba terhenti dan digantikan dengan suara Memir yang memanggil Kratos. Kratos melihat ke arah kandang dan terkejut mendapati kepala Helios sudah tergantikan kembali dengan Memir. Sementara itu, sistem pembakaran sedang berlangsung. Tidak ingin kehilangan Memir, Kratos berusaha menghentikan sistem pembakaran namun tidak berhasil, memaksanya untuk merusak kandang secara paksa yang sayangnya malah berakhir pada sebuah ledakan dahsyat. Do not panic. Memir memang berhasil keluar dari kandang, tapi kini mereka berdua terjatuh dari ketinggian melalui berbagai alam, di mana sementara Kratos berpikir mereka akan kembali ke pesisir pantai dengan aman, Memir percaya bahwa Kratos telah merusak sistem kerja Valhalla dan bahwa mereka akan benar-benar mati kali ini. Beruntung sebelum terjatuh, Sigrun dengan kedua sayapnya yang terbakar menyelamatkan dan membawa mereka berdua kembali ke pesisir pantai Pasir Hitam. Sigrun sadar betul bahwa ia baru saja melanggar peraturan Valhalla, namun ia harus melakukannya demi menyelamatkan nyawa Memir dan Kratos. Sementara Air dan Gunnar berupaya menyembuhkan luka Sigrun, Kratos dan Memir memutuskan untuk mencoba masuk kembali ke dalam Valhalla. Memir menjelaskan bahwa selama ia tergantikan oleh Helios, ia dibawa ke sebuah hutan yang terasa seperti dalam mimpi, di mana di sana ia memperoleh kembali tubuhnya dan menjalani memori masa lalunya. Kratos kemudian mencapai lokasi patung The Three Judges, dan melihat ini, Memir percaya bahwa semakin dalam mereka menelusuri Valhalla, semakin dalam pula mereka akan menyelam ke dalam memori Kratos.
Lagi saat dalam perjalanan menuju pegunungan Olympus, Mimir digantikan oleh Helios. Dan karena itu, Kratos segera mengajukan sebuah kesepakatan, di mana jika Helios tidak ingin ditinggalkan, ia harus membantu Kratos dalam pertempuran. Mau tidak mau, Helios menyepakatinya. Namun saat Kratos menyentuh jangkauan inti Valhalla, tidak hanya dipindahkan ke memorinya yang lebih dalam, ia malah diberikan sebuah tantangan oleh Valhalla. Kratos diharuskan untuk menghadapi 3 prajurit terpilih Valhalla sembari diiringi dengan waktu yang terus berkurang. Ketika waktu habis, kekuatan musuh akan bertambah, memaksanya untuk menghabisi mereka sebelum kehabisan waktu. Berhasil menaklukkan ketiga prajurit terpilih Valhalla, Kratos menyentuh jangkauan inti Valhalla yang sekali lagi memindahkannya ke Chamber of Sacrifice, seolah diberikan kesempatan kedua. Kratos harus mengorbankan seseorang untuk melewati ruangan itu, sehingga setelah menghabisi seluruh Undead Legionnaire dan Cyclops, ia mengambil tindakan yang bahkan Helios sendiri tidak menduganya, mengorbankan dirinya sendiri. Kratos? Surely you're not supposed to... You know what? Never mind. I'd like to see this. Kratos mendapati diri berada di puncak Olympus, tempat ia dahulu berhadapan dengan Zeus, di mana bersamaan dengan kembalinya Mimir, ia bertemu dengan Tyr yang tampak telah menantinya sejak lama. Kratos segera menyadari bahwa undangan anonim yang ia peroleh 3 hari lalu berasal dari Tyr, dan Tyr menjelaskan bahwa ia sengaja tidak meninggalkan namanya di surat itu agar Kratos datang ke Valhalla atas kemauannya sendiri. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bagaimana ia telah mengetahui apa yang Kratos masih perjuangkan sampai di titik ini, yaitu penerimaan dirinya di masa lalu. Untuk itu, ia meminta Kratos untuk membuka sebuah gerbang di sana. Namun saat ditanyakan apa yang ada di baliknya, Tyr menolak memberitahu, mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia berada di sini hanyalah untuk mempersiapkan Kratos. Tyr sendiri mengaku ingin membantu mempersiapkan Kratos dalam menghadapi masa lalunya hanya karena ia mampu melakukannya. Ia sama sekali tidak memiliki motif lain. Setelah memberitahukan semua itu, Tyr mengeluarkan tameng dan tombak Asgard untuk berduel dengan Kratos. Percaya pertarungan ini akan membantu Kratos dalam mempersiapkan dirinya menghadapi masa lalu. Setelah berhasil membuktikan ketangguhannya, Kratos dipersilakan untuk membuka gerbang di sana. Namun baru saja terbuka sedikit, Kratos tiba-tiba terdiam dan merasa ia belum siap untuk itu. Rasa sakit luar biasa memenuhi kepalanya dan ia mendapati diri kembali ke pesisir pantai Pasir Hitam. Tyr di sisi lain mengatakan bahwa Kratos akan lebih siap di kesempatan berikutnya. Kratos memberitahu Sigrun bahwa undangan anonim yang ia terima berasal dari Tyr, sebelum kemudian masuk ke dalam Valhalla dan segera disambut oleh suara Tyr yang mengungkapkan bahwa ia senang melihat Kratos memutuskan untuk berjuang kembali dan memberitahu bahwa Valhalla telah mempersiapkan sesuatu yang spesial untuknya di ruang tahta. Benar saja, setibanya di ruang tahta, Kratos dipertunjukkan pada memorinya di masa lalu ketika ia memimpin prajurit Sparta menghadapi ribuan prajurit barbarian. Di saat ia terpojokkan oleh Alric, sang raja barbarian, ia membuat perjanjian dengan Ares, secara tidak langsung menjual jiwanya pada sang dewa perang. Entah apa maksudnya Valhalla menunjukkan penglihatan ini pada Kratos, tapi yang pasti, semua ini merupakan bagian dalam penerimaan diri Kratos terhadap masa lalunya. Pada satu titik, Helios kembali menggantikan posisi Mimir dan Kratos menemukan Outstone miliknya di dekat patung The Three Judges, batu sumpah yang digunakan oleh The Furies untuk mengikat Kratos pada sumpah setianya terhadap Ares. Batu ini kini menjadi simbol atas rasa malu Kratos di masa lalu. Bagaimanapun juga, mengambil batu itu akan mengaktifkan salah satu dari ketiga The Three Judges. Menyentuh jangkauan inti Valhalla di pegunungan Olympus, Kratos harus sekali lagi menjalani tantangan yang sama. Namun kali ini ia dihadapkan pada 4 prajurit terpilih Valhalla, di mana salah satu di antaranya adalah Siren dari mitologi Yunani. Setelah berhasil menaklukkan keempat prajurit terpilih Valhalla, Kratos menyentuh jangkauan inti Valhalla dan berhadapan dengan Tyr yang kini menggenggam senjata Machuahuil, senjata klasik dari Kekaisaran Aztec.
Selama pertarungan berlangsung, Tyr sempat melakukan blood magic atau sihir darah yang juga merupakan bagian penting dalam mitologi Aztec. Mitologi Aztec sendiri adalah sistem kepercayaan peradaban Aztec kuno di Meksiko Tengah, dan suku Aztec dikenal sebagai salah satu penyihir terkuat sepanjang masa. Bagaimanapun juga, Kratos sekali lagi berhasil membuktikan ketangguhannya. Sebuah kolam memori muncul di tengah-tengah area, mempertunjukkan Kratos kembali pada memorinya di masa lalu ketika ia bertempur dengan pasukan barbarian. Namun di sini Mimir dan Tyr berusaha meyakinkan Kratos bahwa tindakannya di masa lalu di mana ia bersumpah setia pada Ares diambil bukan semata-mata atas kehausannya akan kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan pasukan Sparta yang saat itu terkepung oleh ribuan pasukan barbarian. Kalau tidak, tanah kekuasaan Sparta pasti akan direbut oleh barbarian dan orang-orang tak bersalah yang tinggal di tanah itu juga akan mati terbunuh. Pada akhirnya, Tyr mengingatkan Kratos bahwa tindakannya di masa lalu diambil atas pemikirannya di masa lalu, dan satu-satunya cara untuk berdamai dengan diri sendiri adalah dengan menerimanya. Kratos tidak bisa menerima perkataan Tyr dan Mimir begitu saja. Ia masih harus memikirkannya lagi. Untuk itu, ia berjanji akan kembali di kesempatan berikutnya untuk mempersiapkan diri atas apa yang menantinya di Valhalla. Rasa sakit luar biasa memenuhi kepala Kratos dan ia mendapati diri kembali ke pesisir pantai Pasir Hitam, di mana di sana Freya tampak sedang berbincang-bincang dengan Sigrun yang memberitahunya bahwa undangan anonim yang Kratos terima sebenarnya berasal dari Tyr. Freya memilih untuk mempercaya perkataan Kratos yang meyakini bahwa semua ini adalah bagian dalam proses yang harus ia jalani. Kratos memasuki Valhalla dan mencapai ruang tahta, di mana di sana ia dipertunjukkan pada memorinya di masa lalu ketika ia membunuh Helios dan menggunakan kekuatan Dewa Matahari untuk membalaskan dendam pada Dewa Olympus. Kratos percaya pada saat itu ia tidak memiliki pilihan lain. Namun seketika itu juga, suara Helios terdengar, mengungkapkan rasa keberatannya atas tindakan kejam Kratos. Bagaimanapun juga, satu hal yang membuat Kratos menyesali perbuatannya adalah akibat yang terjadi setelah ia membunuh Helios. Dengan ketidakhadiran Dewa Matahari, Yunani terjerumus ke dalam kedinginan dan kegelapan abadi. Tanaman berhenti bertumbuh dan banyak orang tak bersalah mati kelaparan. Lebih ironisnya lagi, pada saat itu Kratos sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi. Karena beberapa waktu lalu Yunani sudah pernah terjerumus ke dalam kegelapan saat Helios ditangkap oleh Dewa Mimpi Morpheus. Dalam perjalanannya di Valhalla, Kratos sempat terkejut ketika ia harus berhadapan dengan manifestasi dari Modi, salah satu putra Thor. Namun untuk membuktikan kelayakan, ia harus menaklukkannya sebelum kemudian mencapai patung The Three Judges dan memperoleh Sun Shield, tameng milik Helios yang dahulu sempat ia gunakan. Patung kedua menyala, membiarkan Kratos pergi menuju pegunungan Olympus dan menjalankan tantangan untuk menghadapi 5 prajurit terpilih Valhalla yang salah satunya adalah Minotaur dari Yunani. Untuk ketiga kalinya, Kratos bertemu dengan Tyr, dan kali ini Tyr menggenggam sepasang pedang kuno dari Mesir bernama Khopesh. Selama pertarungan berlangsung, Tyr sempat menggunakan kekuatan Khopesh untuk menutupi pandangan Kratos dengan kegelapan, yang dimana ini adalah elemen penting dalam mitologi Mesir karena kegelapan dianggap sebagai musuh utama. Tapi lagi dan lagi, Kratos berhasil membuktikan ketangguhannya. Tyr merasa Kratos bukanlah sosok yang tidak memiliki hati. Buktinya di masa lalu ketika Yunani terjerumus ke dalam kegelapan karena Dewa Mimpi Morpheus menculik Helios, Kratos berhasil menyelamatkannya dan mengembalikan matahari ke langit, bahkan sampai rela mengorbankan dirinya. Meski memang benar sisi gelap Kratos muncul setelah itu, di mana ia menjadi sangat membenci para Dewa Olympus dan memiliki keinginan yang besar untuk membunuh mereka semua, tapi menurut Tyr, itu tidak berarti kebaikan yang dilakukan oleh Kratos di masa lalu tidak ada artinya. Kratos harus merenungkan ini. Rasa sakit luar biasa memenuhi kepala Kratos, membawanya kembali ke pesisir pantai Pasir Hitam. Di sana, ia disambut oleh Freya yang sekali lagi meyakinkannya untuk memimpin ke-9 alam Nordik, mengatakan bahwa Kratos telah membawa perubahan di alam Nordik dan bahwa mereka semua membutuhkan bantuannya dalam mencapai perdamaian. Ia juga tidak pernah meminta Kratos untuk berubah, tapi pada akhirnya hanya Kratos yang bisa mengambil keputusan apa yang hendak ia lakukan dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Kratos memasuki Valhalla, mengetahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bagaimana ia berproses dalam Valhalla, ia semakin dekat dengan kebenaran. Mencapai ruang tahta, Kratos dipertunjukkan pada memorinya di masa lalu ketika ia membuka kota Pandora untuk memperoleh kekuatan demi membunuh Ares,
namun malah tidak sengaja mengeluarkan kejahatan mengerikan yang menginfeksi seluruh dewa Olympus dan mengubah mereka menjadi dewa yang gila akan kekuasaan. Satu memori gelap yang tidak bisa dilupakan oleh Kratos adalah mengenai kematian Pandora, putri Hephaestus, yang secara tidak langsung terbunuh karena kemarahan Kratos terhadap Zeus. Sosok Pandora selalu mengingatkan Kratos akan putrinya, Calliope. Setelah sebelumnya menghadapi Modi, kini Kratos harus menghadapi manifestasi Magni, putra Thor lainnya, demi membuktikan kelayakan. Dan kali ini setibanya di lokasi The Three Judges, ia memperoleh patung Pandora ukiran Hephaestus, mengaktifkan patung terakhir yang membuka jalan menuju pegunungan Olympus. Kratos menyelesaikan tantangan Valhalla yang mengharuskannya untuk mengalahkan 6 prajurit terpilih Valhalla dan pergi menemui Tyr. Tyr kemudian mengeluarkan senjata terakhir yang hendak dia tunjukkan pada Kratos, katana, pedang tradisional Jepang. Gaya bertarungnya pun benar-benar seperti samurai, mencakup banyak gerakan melompat, melempar proyektil, dan bahkan menciptakan bayangan palsu atas dirinya. Berhasil mengalahkan Tyr, Kratos untuk terakhir kalinya dipertunjukkan pada memorinya di masa lalu ketika ia berhasil memusnahkan kekuatan jahat dan memutuskan untuk menyebarkan kekuatan harapan ke seluruh Yunani. Menurut Tyr, meski Kratos telah mengeluarkan kekuatan harapan yang ada dalam dirinya dengan menusukkan Blade of Olympus pada dirinya sendiri, kekuatan harapan itu masih ada dalam diri Kratos hingga saat ini. Bahkan dengan kekuatan harapan, Kratos membawa perdamaian di alam Nordik. Lebih lanjut, Tyr menjelaskan bahwa setiap dari mereka pasti memiliki harapan, ketakutan, cinta, dan kebencian. Tapi apa yang akan Kratos pilih untuk membimbing tindakannya di masa depan? Seketika mendengar ini, Kratos merasa ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang ada di balik gerbang itu. Ia membukanya. Dan rupanya gerbang besar itu mempertemukan Kratos pada dirinya di masa lalu yang sedang menduduki singgasana Dewa Perang. Beranjak dari masa lalunya yang penuh dengan kebencian adalah tantangan terbesar Kratos. Selama ini ia memiliki ketakutan bahwa jika ia menerima penawaran Freya untuk memimpin ke-9 alam Nordik, ia akan kembali menjadi sosok yang haus akan kekuasaan dan dipenuhi dengan kebencian lagi. Tapi sekarang ia mengerti ia memiliki harapan dalam dirinya. Harapan untuk menerima apa yang terjadi di masa lalu dan menjadi sosok yang lebih baik. Bahkan perkataan Pandora masih ia ingat dengan jelas. Harapan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan ketika semuanya menghilang. What does that make me? God of fools. A god of... Hope. You know, else is lost. You lost everything and everyone. You became... There is no forgiving you. You chose! Should I, this same man, should I sit, take, proclaim, lead, place myself in service? In service? Should I lose everything and everyone? There's to be enough left inside so that I do not become you. I do not know. But I have hope. You are cruel and arrogant and selfish. But you are more than that. You have always
been more than what others saw. You are more than that. Kratos memutuskan untuk menduduki singgasana lamanya, percaya ia tidak akan menjadi dirinya di masa lalu lagi. Well, looks like I missed everything. Did you find what you needed? Glad to hear it, brother. We're done here then, so, what now? Now, I believe I would like to sit here for a while. Apapun yang akan terjadi selanjutnya pada Kratos, kita akan mendapatkan trofi God of Hope atau Dewa Harapan setelah menyelesaikan Valhalla DLC. Mungkin itu adalah sebuah gelar yang akan dipegang oleh Kratos di masa depan. God of War Ragnarok Valhalla DLC belum selesai sampai di sana. Masih ada secret ending yang bisa kita dapatkan jika kita meneruskan permainan mengulanginya beberapa kali. Perlu diketahui di sepanjang perjalanan di Valhalla, Mimir kerap berbagi cerita dengan Kratos mengenai hubungannya dengan Sigrun, terutama karena kini mereka berdua sedang bertengkar. Mendapatkan seluruh interaksi ini akan membuka secret ending. Untuk itu, mari kita sedikit membahas hubungan Mimir dan Sigrun. Mimir bercerita bahwa beberapa waktu lalu ketika Kratos meninggalkannya di rumah Sigrun pada suatu malam, Mimir dan Sigrun menghabiskan malam yang panjang untuk saling berbagi cerita dan rahasia. Keesokan paginya, mereka menaiki perahu untuk menyusuri Lake of Night. Itu adalah kenangan yang sangat indah bagi Mimir, berkencan bersama seseorang yang sangat ia cintai. Pada satu titik, secara mengejutkan, Sigrun tiba-tiba menoleh ke arah Mimir dan mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa ia mungkin telah jatuh cinta pada Mimir dan ingin menciumnya. Mimir benar-benar tidak menduganya, dan karena itu ia mengatakan yang sejujurnya bahwa ia juga sangat mencintai Sigrun. Tapi tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya, sesuatu yang membuatnya menyampaikan pada Sigrun bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Sigrun inginkan, mengingat ia tidak memiliki tubuh. Karena alasan inilah hubungan Mimir dan Sigrun merenggang bahkan hingga saat ini. Mimir sadar ia tidak cukup untuk Sigrun. Ia tidak bisa memberikan apa yang diperlukan oleh Sigrun, dan di waktu yang akan datang, mereka berdua akan menyadari hal itu. Setelah mendengar cerita ini, Kratos penasaran bagaimana Mimir dan Sigrun pertama kali bertemu, sehingga Mimir menceritakan bahwa mereka berdua pertama kali bertemu ketika Sigrun memutuskan untuk menjadi pelayan Freya. Saat itu, Mimir yang masih memiliki tubuh hanya bisa melihat dari kejauhan, terpesona dengan kecantikannya. Pada suatu saat, ia diminta untuk menampilkan sebuah penampilan bersama para penghibur lainnya di suatu acara. Dan pada saat itulah, Sigrun datang dan memilih untuk duduk di sebelah Mimir. Banyak hal yang terjadi setelah itu, di mana Mimir sempat bertingkah laku memalukan namun kemudian berhasil membuat Sigrun tertawa. Berbicara dengan Sigrun menjadi jauh lebih mudah baginya. Hubungan keduanya menjadi semakin dekat seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan Sigrun telah menganggap Mimir sebagai teman baiknya.
Tapi meski sebenarnya jatuh cinta, Mimir tidak pernah mengungkapkan perasaannya karena ia takut hubungan percintaan mereka hanya akan menghambat Sigrun dalam menggapai impiannya untuk menjadi Valkyrie. Begitulah cerita hubungan romantis antara Mimir dan Sigrun. Mereka berdua baru memiliki kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan cintanya bertahun-tahun setelah itu, ketika Mimir tidak lagi memiliki tubuh. Nah, ada saatnya ketika Kratos dan Mimir sedang menjelajahi Valhalla, Sigrun tiba-tiba menghubungi dari kejauhan untuk memberitahu bahwa ia tidak diterima lagi di Valhalla dan harus menjalani sebuah hukuman. Kemungkinan karena sebagai Valkyrie, ia telah melanggar peraturan Valhalla dengan menyelamatkan Kratos dan Mimir yang terjatuh dari ketinggian, yang dimana itu adalah pelanggaran berat. Mendengar ini, Kratos dan Mimir segera menemuinya di kesempatan berikutnya, dan memang benar, menurut Sigrun, ia sendiri sudah tidak tahu apakah nantinya saat ia mati, ia masih akan diterima di Valhalla atau tidak. Sekarang Valhalla sudah mulai mempertanyakan kesetiaannya dan ia tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke dalam sana. Setelah memikirkannya berulang kali, Sigrun pada akhirnya mencapai sebuah keputusan, di mana ia berencana untuk meninggalkan Valhalla dan mengelilingi dunia sebagai manusia biasa. Namun saat Mimir mendukung rencananya dan menyampaikan keinginan untuk menjelajah bersamanya, Sigrun terdengar seperti menghindari ide itu. Mimir sendiri sebenarnya sangat ingin memohon pada Sigrun untuk tetap tinggal, tapi ia tahu itu adalah tindakan yang sangat egois. Benar saja, di kesempatan berikutnya, Sigrun mengungkapkan bagaimana ia berencana untuk menjelajah sendirian tanpa ditemani oleh Mimir. Diperlukan waktu yang cukup lama bagi Mimir untuk akhirnya bisa menerima kepergian Sigrun, terutama ia memerlukan bantuan dari Kratos dan Tyr. Pada akhirnya tibalah waktu di mana Sigrun berpamitan dengan Freya dan sesama Valkyrie, sebelum kemudian mengucapkan salam perpisahan pada Mimir. Do you hear me? I hear you. So this is it then? For now. For however long. Good. I mean, I'll miss you more than I can say, but whatever we ever were, or weren't, or might have been if the timing weren't just so... I need you to know that it mattered. All of it. Knowing you helped make me a person I can stand to be. And all I want for you in exchange is... everything. I can't imagine a world in which I don't end up very close with you, my love. But let me come back to you whole. Let me come back not needing anyone to tell me what I need to be happy. I can't begrudge you getting to know yourself. After all, it's been one of the great pleasures of my life. Farewell, Sigrun, and good luck. Thank you, Kratos. Farewell, my friends. Ia pergi untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan sesuatu dalam dirinya yang bisa membuatnya bahagia, dan berjanji akan kembali pada Mimir suatu hari nanti sebagai seseorang yang lebih baik. Begitulah kisah cinta antara Mimir dan Sigrun yang diakhiri dengan perpisahan. Sebenarnya sepanjang perjalanan masih banyak sekali cerita-cerita kecil, baik itu dari Mimir, Kratos, maupun para Valkyrie seperti Aegir dan Gunnar. Kratos sempat bercerita tentang kapten kapal yang dengan sengaja ia biarkan mati di mulut Hydra. Mimir sempat bercerita tentang ceritanya di masa lalu saat ia masih melayani Raja Oberon si Raja Peri. Dan Aegir dan Gunnar bercerita tentang masa lalunya sebelum mereka menjadi Valkyrie. Semua itu bisa diperoleh jika kalian memainkan Valhalla DLC berulang kali dan menyelesaikan misi-misi tertentu. Cover Valhalla DLC juga merupakan referensi dari cover God of War 2. Jadi itu dia pembahasan untuk game God of War Ragnarok Valhalla DLC. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di @drum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan merequest video ini. And see you guys in the next video. Stay home.